Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya anak-anak di pagi hari ini? Kembali lagi di pembelajaran PKN ya anak-anak. Ya anak-anak, di sini di pagi hari ini nanti kita akan masih mempelajari sedikit sama ya anak-anak dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang hak dan kewajiban. Nah, yang pertama ini kita akan membahas pengertian antara hak dan kewajiban. Seperti yang sudah disampaikan di pertemuan kemarin, menurut kalian perbedaan antara hak dan kewajiban itu kalian masih ingat apa tidak? Ya, yang hak dulu itu apa menurut kalian? Ya, hak itu adalah segala sesuatu yang didapatkan ya anak-anak. Sedangkan yang kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Nah anak-anak, menurut kalian antara hak dan kewajiban kalian di sekolah itu apa kira-kira? Kewajiban dan hak kalian di sekolah. Nah di sini setiap anak itu pastinya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, di sini yang pertama, kewajiban siswa atau anak di sekolah itu yang pertama contohnya adalah harus patuh terhadap tata tertib yang ada di sekolah. Nah, sebagai anak di sekolah itu sudah ada tata tertib atau aturan yang harus ditaati. Nah, sebagai siswa kalian berkewajiban untuk mematuhinya atau menaatinya. Ya, yang kedua, kewajiban kalian itu harus menghormati setiap warga sekolah. Artinya ada bapak ibu guru, ada karyawannya, ada kepala sekolahnya, dan orang-orang yang ada di sekolah itu harus kalian hormati. Nah, yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah. Nah, di sini adalah kewajiban semua warga sekolah, tidak hanya siswa saja. Nah, jadi semua warga sekolah itu berkewajiban untuk menjaga kebersihan sekolah. Dan yang keempat adalah berkewajiban membantu teman yang terkena musibah. Nah, di sini misalnya ada teman kamu yang mungkin di daerahnya sedang terkena banjir. Nah, kewajiban kalian apa? Nah, kalian bisa membantu semampu kalian. Misalnya kalian memberikan bantuan makanan, memberikan bantuan obat-obatan, atau bisa juga memberikan mungkin sedikit uang untuk mereka. Ya, itu adalah contoh beberapa kewajiban kalian di sekolah. Nah, untuk haknya anak-anak, kira-kira haknya kalian itu di sekolah itu apa kira-kira? Hak tadi adalah segala sesuatu yang kalian dapat. Nah, menurut pengertian ini, hak kalian di sekolah itu contohnya bisa mendapat perlakuan yang sama atau perlakuan yang adil. Nah, di sini sebagai siswa itu dari pihak sekolah, dari pihak bapak ibu guru, dari pihak sekolah itu tidak boleh membeda-bedakan ya anak-anak. Nah, di sini adalah hak kalian. Misalnya di sini ada yang dibeda-bedakan, kalian nggak apa-apa, silahkan kalian mengajukan protes gitu, tidak apa-apa. Tapi di sekolah, di semua sekolah itu tidak akan mungkin membedakan anak-anaknya dalam proses pembelajaran. Karena kenapa? Karena setiap anak itu mempunyai hak yang sama untuk menerima pembelajaran, untuk dilindungi, untuk disayangi, dan untuk menikmati semua fasilitas yang ada di sekolah. Ya anak-anak, selain itu hak yang bisa kamu dapatkan di sekolah itu adalah berhak menerima pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh negara. Dan yang ketiga, kalian juga berhak untuk
mendapatkan istirahat ya anak-anak. Nah, di sini kalian kan sudah belajar, misalnya kalian sudah belajar. Nah, kalian juga berhak untuk mendapatkan istirahat, mungkin istirahat sebentar atau mungkin istirahat apa itu untuk mungkin pergi ke kamar mandi, untuk pergi ke perpustakaan itu juga boleh. Nah, itu adalah contoh ya nak, beberapa hak yang bisa kamu dapatkan di sekolah. Dan yang kedua adalah hak dan kewajiban anak di rumah. Hampir sama di sekolah tadi, anak itu juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus didapatkan atau dikerjakan ya anak-anak. Nah, contohnya hak yang ada di rumah, hak anak yang ada di rumah itu misalnya kalian berhak untuk apa itu, melihat TV, terus untuk bermain, untuk mungkin bisa juga kalian bersosialisasi atau mungkin bergaul dengan teman-teman yang lain. Untuk kewajibannya misalnya kalian di rumah itu harus, nah ini yang namanya kewajiban itu adalah suatu keharusan ya, atau suatu kewajiban yang harus dilakukan. Nah, contohnya kalian harus menghormati dan menghargai orang tua kalian, itu yang paling penting. Dan yang kedua contohnya kalian harus menaati perintah atau nasihat yang disampaikan bapak atau ibu kalian di rumah masing-masing. Dan yang ketiga contohnya mungkin di sini kalian juga berkewajiban untuk membantu orang tua kalian, mungkin kakak kalian juga bisa. Nah, anak-anak, bagaimana yang terjadi misalnya kalian tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ya, di sini nanti kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban sebagai anak, pastinya di sini nanti akan timbul permasalahan ya anak. Timbul permasalahan yang ada di keluarga kalian. Kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban di sekolah, otomatis di sini nanti akan juga menimbulkan permasalahan yang ada di sekolah kalian, dimana ini nanti akan menyangkut kalian sendiri, terus orang tua kalian juga mungkin menyangkut pihak sekolah. Ya, anak-anak, selanjutnya untuk hak dan kewajiban yang untuk penggunaan energi anak-anak yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Menurut kalian untuk hak dan kewajiban dalam penggunaan energi itu bagaimana kira-kira anak-anak? Nah, di sini energi di sini itu banyak ya anak-anak. Misalnya ada energi listrik, ada energi mungkin untuk energi alternatif itu contohnya ada angin, ada air, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, di sini kita khususkan untuk yang energi listrik ya anak-anak. Bagaimana contoh penggunaan hak dan kewajiban untuk tersedianya listrik ini anak-anak? Nah, untuk haknya dalam penggunaan listrik itu misalnya kalian bisa menggunakan listrik ini untuk keperluan sehari-hari kalian, misalnya untuk mandi, untuk melihat TV, untuk mungkin menyalakan lampu dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua contohnya misalnya kalian berhak menggunakan listrik ini, misalnya kalian mempunyai HP, kalian juga bisa menggunakan listrik ini untuk mengecasnya agar HP yang kalian punya itu bisa digunakan kembali untuk pembelajaran. Nah, kalian juga bisa menggunakan listrik ini mungkin kalian mempunyai PC atau komputer. Nah, di sini kalian bisa untuk mengisi atau mengecasnya sebagai media belajar di rumah kalian. Nah, di sini mungkin kalian punya misalnya kalian mempunyai mobil mainan. Nah, di situ adalah hak kalian untuk mengecasnya atau mengisi daya
yang bisa kamu gunakan untuk bermain mobil-mobilan tersebut. Nah, untuk kewajiban anak-anak, kewajiban dalam penggunaan energi listrik ini. Nah, kalian dalam penggunaan energi listrik ini adalah wajib untuk menghemat penggunaan listrik. Yang kedua, wajib untuk mematikan lampu ya anak-anak jika tidak digunakan. Dan bisa juga wajib mematikan televisi yang tidak digunakan. Nah, untuk contoh lainnya, kalian juga wajib mencabut kabel yang terhubung di stop kontak itu apabila sudah tidak digunakan. Nah, apabila kewajiban-kewajiban dalam penggunaan energi listrik ini tadi tidak dilaksanakan, pasti juga akan menimbulkan permasalahan ya anak-anak dalam kehidupan keseharian kalian di rumah. Nah, contohnya misalnya apabila listrik ini digunakan seenaknya, lampu pada siang hari masih dinyalakan, televisi masih dinyalakan padahal tidak ada yang melihat. Nah, di sini nanti pastinya salah satu contoh yang bisa terjadi adalah mahalnya atau tingginya bapak ibu kalian nanti dalam pembayaran listrik. Nah, itu adalah beberapa contoh ya anak-anak untuk kewajiban dan hak di mana yang bisa kalian dapatkan, bisa kalian lakukan di rumah, di sekolah, bisa juga untuk penggunaan energi listrik. Nah, anak-anak, untuk pertanyaan satu saja, nah, bagaimana apabila bagaimana kedudukan antara hak dan kewajiban ini? Apakah yang harus dilakukan itu haknya selalu? Apakah yang harus dilakukan ini adalah kewajibannya selalu? Nah, ini menurut kalian mana yang harus dikerjakan sepenuhnya? Apa menurut kalian? Ya, jadi kedudukan antara hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang atau selaras atau adil ya anak-anak. Nah, di sini kalian tidak boleh hanya melakukan haknya saja. Nah, kalian juga tidak boleh melaksanakan kewajibannya saja. Hak dan kewajiban ini harus kalian laksanakan secara seimbang. Agar kenapa? Ya, agar kehidupan kalian bisa juga berjalan seimbang, bisa juga berjalan baik. Nah, itu anak-anak. Nah, itu adalah beberapa sedikit penjelasan dari yang Bapak sampaikan. Nah, anak-anak, sekali lagi Bapak ingatkan, apabila ada kesulitan, ada masalah, silahkan kalian bisa menanyakan kepada Bapak. Ya, anak-anak, di sini nanti untuk tugas kalian ya, untuk tugas kalian bisa kalian kerjakan buku LKS tema di sini. Nanti coba kalian buka bukunya halaman berapa ya tadi kok? Nah, di sini coba kalian buka LKS-nya halaman 71 ya. Nah, LKS kalian 71 penilaian subtema 2. Nah, di situ kalian cukup mengerjakan yang poin B saja. Yang nomor 1 sampai 10. Cukup kalian tuliskan jawabannya saja di buku tugas kalian. Oh ya, anak-anak, jangan lupa dalam pengerjaan tugas ini kalian beri keterangan secukupnya. Misalnya halaman berapa. Nah, misalnya kalian mengerjakan itu misalnya jawabannya A. Nah, jawaban A itu pernyataannya apa, itu kamu tulis di sini nanti untuk memudahkan Bapak Ibu guru dalam mengoreksi tugas-tugas kalian. Bisa juga kalian tambahi keterangan, mungkin tugas ini diberikan pada tanggal berapa, pada hari apa. Ya, anak-anak, cukup sekian materi di pagi hari ini.
Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.